Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Mubarak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan saya. Oke, kita mulai dari permasalahan. Di usia 20 sampai 30 tahun merupakan usia produktif, usia kejayaan para muda-mudi pada remaja. Pada saat usia tersebut biasanya kita mendapatkan gaji pertama kita. Di mana ketika mendapatkan gaji pertama kita akan merasakan rasa senang, rasa bangga yang sangat tinggi sekali. Nah, rasa bangga tersebut tidak diikuti dengan rasa tanggung jawab yang besar. Sehingga banyak dari kita dengan gaji awal kita akan membelikan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, yang sebenarnya itu bukan barang prioritas, yang sebenarnya itu hanya barang-barang yang hanya kita inginkan saja gitu. Sehingga untuk manajemen keuangan kita sangat amat kurang baik. Nah, hal-hal tersebut akan menyebabkan kita semakin menjauh atas kedamaian di hari tua, atas rekening di hari tua, seperti itu. Sifat-sifat keborosan seperti nongkrong, staycation membuat kita akan lebih jauh dari ketenangan di hari tua. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat mempersiapkan diri di hari tua? Nah, untuk solusinya ini sebenarnya di agama juga dijelaskan. Manfaatkanlah 5 sebelum 5. Maksudnya apa? Yang pertama, manfaatkanlah mudamu sebelum tuamu, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkanlah kayamu sebelum miskinmu, manfaatkanlah luangmu sebelum sibukmu, dan yang terakhir, manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Nah, ketika kita masih muda ini, kita akan mempunyai cenderung kebanyakan dari kita mempunyai nikmat sehat, nikmat waktu luang yang sangat banyak, nikmat mungkin rezekinya masih lancar. Nah, dan apabila kita sudah melewati masa-masa tersebut, ketika kita sudah lebih tua, mungkin kesehatannya menurun, mungkin secara finansial pendapatannya menurun, seperti itu, dan mungkin secara kesibukannya justru malah menaik. Nah, disitulah kita harus mempersiapkan dari sekarang agar di masa tua kita dapat lebih tenang. Nah, dan salah satu solusinya ini seperti kita diajarkan dari zaman kita kecil. Yang pertama yaitu menabung. Menabung merupakan hal yang paling gampang, hal yang paling simple. Tapi di menabung ini ada yang namanya inflasi, di mana inflasi itu akan menggerus dari uang tabungan kita. Nah, untuk mempertahankan aset agar tidak terkena inflasi, bisa dana tersebut kita masukkan ke properti maupun kita masukkan ke saham. Nah, karena untuk pembelian yang paling gampang di zaman sekarang ini yaitu saham. Kita lihat dulu. Nah, kami dari PT Antikarya Sekuritas. Antikarya Sekuritas ini merupakan perusahaan sekuritas yang tidak membebankan fee pembelian maupun penjualan saham kepada para nasabah. Loh, terus cari untungnya dari mana? Sedangkan para sekuritas lain itu selalu membebankan fee, misalnya seperti fee 0,10% untuk pembelian, 0,15% untuk penjualan, seperti itu. Kenapa kalau kita tidak membebankan fee, melainkan kita akan memberikan fee 0,10% sesuai dengan saham yang dia beli. Terus bagaimana cara PT Antikarya Sekuritas ini tetap survive? Nah, kita lihat pertama dari data penggunanya. Nah, selama 1 tahun belakangan ini, tahun 2020, kita mengalami kenaikan lonjakan sebanyak 2 kali lipat dari bulan April ke Juli, di mana bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan corona di tahun kedua. Nah, dan di saat corona ini pasar modal tiba-tiba langsung diserbu pada orang-orang yang ingin mendapatkan dana-dana tambahan, seperti itu. Nah, kita memanfaatkan momentum ini untuk menargetkan audiens kita, menargetkan para nasabah kita. Terus bagaimana sih cara kita mendapatkan untung? Tadi kan kita di awal kita tidak membebankan biaya fee dari pembelian maupun penjualan, malahan kita memberikan bonus 0,10% di setiap penjualan dan pembelian. Terus bagaimana cara kita mendapatkan untung? Sedangkan kita harus membayar fee kepada OJK dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, kita menggunakan strategi Tesla. Kok Tesla? Tesla itu merupakan perusahaan mobil di mana keuntungan terbesarnya itu bukan dari penjualan mobil, melainkan
dari penjualan poin dan saham. Dan Elon Musk menjadi salah satu manusia terkaya itu karena dia mempunyai aset yang sangat besar di saham Tesla. Sedangkan secara fundamental, Tesla ini merupakan perusahaan yang merugi setiap tahunnya. Dia selalu merugi, kalau nggak salah tahun kemarin itu sekitar 700 triliun. Nah, kok bisa sih perusahaan merugi, tetapi untung dengan cara lain? Nah, jadi kita memanfaatkan public image, di mana para masyarakat menganggap bahwa perusahaan tersebut dikenal sebagai perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus, yang dikendarai oleh para pemimpin yang sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, karena itu kita ingin membuat perusahaan anti carry sekuritas ini menjadi perusahaan yang dikenal baik oleh masyarakat. Karena itu kita memberikan bonus fee 0,10% kepada nasabah, di mana sekuritas lain akan membebankan 0,40% kepada nasabah. Nah, sedangkan kita akan memberikan, sehingga masyarakat kebanyakan akan pindah kepada kita. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti ini. Perusahaan anti carry sekuritas akan kita IPO-kan atau initial public offering kepada publik. Nah, kita akan initial public offering sekitar 30% sahamnya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan image yang bagus dan kita IPO-kan, otomatis saham tersebut akan digoreng di awal, di mana katakanlah harga IPO-nya sekitar 100 perak dan akan digoreng menjadi 125 perak, digoreng terus. Dan ketika sudah harga di pucuk, langsung kita buang barang, langsung kita jual saham-saham kita. Nah, dan keuntungan terbesar dari PT anti carry sekuritas nantinya akan berasal dari penjualan saham tersebut dari selisih marginnya. Nah, cara kerjanya itu berdasarkan pom-pom dan berita. Maksudnya apa? Pom-pom itu merupakan istilah di dunia saham, berasal dari kata pam-pam, maksudnya mendorong gitu loh. Di pump, maksudnya di pump oleh para siapa? Oleh para influencer tentunya. Mungkin influencer yang mempunyai jutaan followers, dia akan bilang besok saham anti carry sekuritas akan naik, seperti itu. Sedangkan kita sudah punya di harga bawah. Ketika masyarakat berbondong-bondong beli, di situ kita jualan, seperti itu. Dan juga berita yang dikeluarkan oleh media-media berbayar seperti CNBC maupun seperti Transcorp dan MNC media, seperti itu. Ketika berita dan pom-pom sudah keluar, maka akan menyebabkan suatu siklus yang namanya FOMO atau fear of missing out. Itu merupakan orang-orang yang takut ketinggalan kereta nih, takut ketinggalan pesta. Tapi mereka orang-orang ini merupakan orang-orang terakhir yang terdapat di pesta tersebut gitu loh. Jadi orang-orang ini yang bakal beli-beli saham di harga-harga atas gitu. Nah, dan ini merupakan competition anti carry sekuritas dengan sekuritas lain, di mana anti carry sekuritas merupakan sekuritas yang sangat murah sekali dengan high performance dibandingkan sekuritas lain yang ya harga fee-nya sangat mahal dan juga banyak terjadinya kendala dalam saat trading, seperti itu, seperti kendala sinyal, nge-lag dari server sekuritas tersebut, dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan tim kami. Nah, persentase keuntungan, dan yang warna oranye itu merupakan persentase keuntungan tahun 2020, dan yang warna kuning itu tahun 2020. Nah, terdapat kenaikan yang sangat tinggi. Sebelumnya dari harga dari keuntungan 45% ke 52%, terdapat kenaikan 12% pada bulan Juni pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 ada kenaikan 54% pada bulan Juli, seperti itu, dari bulan Juninya. Sehingga para investor jangan takut ketika menginvestasikan di anti carry sekuritas ini. Nah, berikut merupakan project dan timeline perusahaan kami, di mana research, survey, client meeting, design proses, final development itu sudah kami lakukan di 2 tahun kemarin, dan rencananya produk launchingnya di tahun baru 2022. Kami menargetkan seluruh pasar Asia gitu. Untuk saat ini kami menjadi nomor 1 di pasar Indonesia, dan pasar Indonesia ini secara totalnya sekitar 12% dari total pasar Asia.
Nah, karena itu target kami ingin mendapatkan sekitar 100 juta USD dollar untuk keperluan ekspansi ke seluruh Asia. Nah, sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.